Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Shalom, apa kabar bagi saudara-saudara kami semua di mana-mana tempat? Ya, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini, yaitu Minggu 26 April 2020. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita menaikkan pujian suci, suci, suci. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau yang tolong Tuhan, berikan kami hikmat bijaksana, kemampuan dan kekuatan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mulai ibadah kami Tuhan, Kau tolong, Kau yang pimpin agar ibadah ini dapat menjadi dupa yang harum, dapat menjadi untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, Kau tolong pimpin agar ibadah ini semuanya bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Untuk jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing Tuhan, Kau tolong Tuhan berikan kami suasana yang benar-benar mendukung agar kami dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom saudara-saudari sekalian. Walaupun pada hari ini kita masih beribadah online, tapi saya yakin dan percaya sukacita surga itu tidak lepas dari kita semua. Kita percaya kalau apapun yang terjadi kita tetap sukacita, kita tetap bisa menerima sukacita surga dalam hidup kita. Amin. Mari kita menaikkan pujian sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup.
kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan yang selanjutnya, kita akan menaikkan pokok-pokok doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menaikkan pokok-pokok doa kepada Engkau Tuhan, memohon kepada Engkau Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami mau berdoa tetap untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau tolong Tuhan, di mana pandemi COVID-19 ini Tuhan masih terus kami gumulkan Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang terkena virus ini Tuhan. Kau yang tolong Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau yang sanggup menolong kami Tuhan. Kami manusia bukanlah siapa-siapa Tuhan, tapi dengan Engkau Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan kami bisa. Terutama untuk negara kami Indonesia Tuhan, Kau yang tolong Tuhan berikan negara kami hikmat, bijaksana Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, dalam mengambil berbagai segala kebijaksanaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rakyat Indonesia ini Tuhan. Kau tolong Tuhan agar kami diberikan hikmat dan bijaksana Tuhan. Kau tolong kami Tuhan agar kami ini bisa mengendalikan kemauan-kemauan kami. Kau tolong kami agar kami bisa diberi kekuatan untuk tetap berada di dalam rumah Tuhan, tidak pergi kemana-mana Tuhan. Kau yang tolong kami Tuhan, sehingga kami dapat membantu pemerintahan agar virus ini tidak menyebar kemana-mana Tuhan. Kau yang tolong Tuhan, pimpin agar situasi negara kami agar tetap kondusif Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk dokter, suster, dan segala staf di rumah sakit Tuhan yang bekerja untuk melayani pasien-pasien yang terkena COVID-19 Tuhan. Kau yang tolong Tuhan agar diberikan kesehatan selalu Tuhan. Kau tolong agar mereka dapat diberikan kekuatan Tuhan, sehingga mereka dapat melayani pasien-pasien ini, dapat diberikan sebagai kepanjangan tangan-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat menyembuhkan pasien-pasien ini Tuhan, sehingga pasien-pasien ini dapat sembuh Tuhan, dapat disembuhkan Tuhan. Kau yang tolong Tuhan agar tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan Tuhan. Kau yang tolong Tuhan, Kau yang berikan yang terbaik. Kami juga mengingat Tuhan untuk dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Begitu banyak jiwa-jiwa orang-orang yang di PHK Tuhan. Kau yang tolong Tuhan, cukupkan kami Tuhan. Mungkin ada juga usaha-usaha Tuhan yang mulai lesu Tuhan, atau sudah susah untuk menjalani hari-hari Tuhan. Kau yang tolong Tuhan,
Kau yang berikan kekuatan Tuhan, Kau yang berikan pertolongan Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang merupakan karyawan-karyawan, mungkin sudah ada yang diberikan potongan-potongan gaji Tuhan, atau enggak yang sudah dirumahkan Tuhan. Kau yang tolong Tuhan, Kau yang tolong cukupkan kami Tuhan, Kau yang tolong agar kami dapat melewati hari-hari ini tetap dengan sukacita, dengan damai dan sejahtera Tuhan. Kau yang tolong Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit Tuhan, Kau yang jamah, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Kau yang tolong, kami yakin dan percaya Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Kau dapat menyembuhkan jemaat-jemaat kami yang sakit, yang lemah imannya Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan. Kau yang tolong mereka Tuhan, berikan semangat selalu Tuhan bagi kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di Tiban 3 yang dalam tahap pembangunan Tuhan. Kau yang tolong Tuhan agar pembangunan ini tetap berjalan dengan lancar Tuhan. Segala dana-dana yang dibutuhkan tetap dapat mengalir terus Tuhan. Kau yang tolong untuk para pembangun-pembangun rumah ini Tuhan. Kau yang tolong berikan mereka kesehatan selalu Tuhan, sehingga mereka dapat membangun rumah ibadah ini dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rumah di sampingnya Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dengan sempurna. Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa-doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kami yakin Tuhan, sungguh besar setia-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Kemuliaan-Mu Kau selalu janjikan, dan kami tetap percaya. Kita percaya janji-Mu ajaib Tuhan, terukir selalu dalam kehidupan kami. Kita naikkan ku percaya janji-Mu. Besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Suhandi, kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Apa kabar? Saya berharap hari ini sudah lebih baik daripada awal-awal. Kita terus berdoa supaya Tuhan menolong kita semua. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami memohon kuasa-Mu, pimpinan-Mu di dalam ibadah pada saat ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk para majelis, pengurus gereja, jemaat, demikian juga para remaja, sekolah minggu, kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Berikan kesehatan kepada kami, cukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan tolong siapkan kami untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Tuhan berkati gereja Sidang Kristus Tiban ke depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kabar baik, saudara. Tentang virus COVID-19 yang datang dari dokter-dokter di Bandung. Mereka berpendapat pasien yang positif COVID-19 dan telah sembuh diminta untuk mendonorkan plasma darahnya kurang lebih sekitar 500 cc ya. Itu 500 cc itu diambil plasmanya, bisa dipakai untuk 2 orang pasien. Ada seorang pasien positif ya, COVID-19, paru-parunya sudah tergenang sehingga harus dibantu ventilator dan ginjalnya sudah mengalami komplikasi. Lalu disuntikan dengan plasma antibodi, dalam 1 kali 24 jam gambaran paru-parunya membaik. 3 hari kemudian ventilatornya dilepas. Ia sudah dapat bernafas. Kondisinya stabil, diharapkan dalam 2-3 hari dia dapat pulang dan berkumpul dengan keluarganya. Untuk pasien berat, saudara, bisa menggunakan plasma darah untuk menambah antibodi untuk mendapatkan perbaikan dan kesembuhan. Tetapi untuk pasien yang terinfeksi tapi kondisinya baik, cukup diobati dengan obat antivirus dan vitamin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap ya, Indonesia benar-benar mempunyai dokter-dokter, mempunyai pemimpin-pemimpin yang terus berusaha, berkorban untuk memerangi virus corona ini. Bahkan sampai pada waktunya virus corona ini
benar-benar bisa dikalahkan, ya, bisa disembuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini penyakit makin hari makin macam-macam, padahal dulu tidak sebegitunya. Ya. Saya ingat pada waktu dulu itu obat, ya, jangankan antibodi, plasma, terus macam-macam obat-obat antibiotik, ya. Zaman dulu itu obat itu kayaknya sangat sedikit, ya. Saya masih ingat waktu masih kecil, ya, obatnya hanya satu, minyak angin, ya. Itu minyak angin PPO, minyak angin caplang, ya. Sakit perut, ya, obatnya itu juga, ya. Pilek itu juga, saudara, batuk itu juga, ya. Digigit nyamuk, ya, digigit kutu, apa? Obatnya cuma satu, saudara, yaitu minyak angin, saudara. Sekarang minyak angin ini sudah jarang dipakai. Banyak obat-obat diketemukan, tapi dengan itu pun, ya, penyakit terus-menerus datang, saudara. Ya, sebenarnya penyakit ini asalnya dari mana sih? Siapa yang bikin penyakit? Ya, apakah negara-negara maju membuat penyakit? Ya, masih belum ada bukti, saudara dikasih Tuhan. Tapi kalau kita belajar dari kitab suci, ya, penyakit itu bukan diciptakan oleh Allah. Pada mulanya manusia dengan binatang, ya, dengan kuman, dengan virus, tidak ada konflik, saudara. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu dengan meragukan apa yang dikatakan oleh Allah, dan lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh si jahat, barulah ada penyakit. Ada konflik dengan binatang, ada konflik dengan kuman, ada konflik dengan virus. Bila ada orang yang sakit dan belum sembuh, saudara, baik itu sakit karena infeksi virus, ya, COVID-19, ataupun penyakit-penyakit berat yang lain, saudara. Ada kabar baik, saudara. Dan ini sangat penting bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, jalan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Bapa. Saudara, jalan, ya. Jalan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan? Saudara, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus atau mati, saudara. Tetapi 2000 tahun yang lampau lebih, saudara, Tuhan Yesus yang dari surga datang ke dunia. Dia melayani, ya, menyembuhkan orang sakit, menolong orang-orang miskin, memberikan pencerahan kepada orang-orang bijak, saudara. Tapi kemudian dia ditolak, dia disalibkan, dia mati, bangkit untuk menebus dosa manusia. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus menjadikan dirinya sebagai jalan bagi manusia yang percaya dengan Allah yang kudus yang di surga, saudara. Kalau saudara melihat di gambar LCD saya, ya, di situ ada gambar setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu terpisah dengan Tuhan. Ya. Siapa yang memisahkan manusia dengan Allah? Yaitu dosa itu sendiri, saudara. Nah, siapa yang bisa membuat
antara orang berdosa itu dengan Allah bisa hidup kembali, bisa bersatu kembali, yaitu hanya dengan salib Tuhan Yesus. Hanya dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang di atas kayu salib. Yesus menjadi jalan kepada Allah yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, saudara. Tuhan Yesus menjadi jalan kita yang berdosa kepada Allah yang kudus, saudara. Yang kedua, yaitu mengenai kebenaran, saudara. Kebenaran itu berarti tidak ada kesalahan. Kebenaran itu berarti selaras dengan hukum Allah. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebenaran, itu perkataannya dan perbuatannya itu sesuai, saudara. Tidak ada kesalahan. Yesus tidak melakukan dosa. Dan selama hidupnya di dunia ini, 33 tahun setengah, Tuhan Yesus tidak pernah mengucapkan, maaf ya, saya terlambat. Maaf ya, saya tidak sempat menolong kamu. Tidak pernah, saudara. Kenapa? Karena Yesus benar. Karena Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, saudara dikasih Tuhan. Yesus adalah kebenaran, saudara dikasih Tuhan. Berbeda dengan ya iklan di TV ya, atau iklan di media sosial ya. Ya, selama tinggal di rumah ini saya banyak sekali nonton TV ya. Selama nonton TV itu ada iklan yang bagus, saudara. Yaitu ada iklan ya, memasuki satu jalan yang sempit ya. Ada 2 orang ya, dia mau jalan ke sini dan ada 4 orang mau jalan ke sana. Yang 4 orang ini mengatakan, kami 4 orang, kamu 2 orang ya. Kamu ngalah katanya. Tapi saudara, yang menariknya yang 2 orang ini, tidak, kami 6 orang. Yang 4 orang jadi bingung ya, saudara. Ternyata dia mengeluarkan kue ya, kuenya 6 potong ya, terus dibagikan. Mereka bisa bersama-sama main, bisa melewati tempat yang sempit itu bersama-sama. Bagus, saudara. Dari sini kita belajar ya, tidak mesti yang 2 itu kalah dari yang keempat. Ya. Yang banyak itu tidak mesti harus menang, harus mendikte yang kecil. Tapi dengan kebijaksanaan, dengan perkataan yang menarik, ya, mereka bisa bersatu, bisa bermain bersama. Satu iklan yang bagus, ya, saudara. Ada juga, ya, iklan itu sebenarnya harus jujur dan benar. Supaya apa? Supaya orang yang membeli tidak tertipu. Karena kalau pembeli ya tertipu, saudara tahu nggak? Pembeli itu adalah raja. Pembeli akan marah dan dia tidak akan membeli lagi, saudara. Ya, ada juga iklan yang lain, saudara ya. Itu ceritanya cerita ya, wah, perebutan kekuasaan, saudara. Sampai akhirnya satu orang yang seharusnya menjadi pemimpin itu kena kutuk. Ya. Wah, dia menjadi jelek, terus dia lari ke hutan. Ya. Waktu di hutan dia ya, ternyata ada orang yang kena kutuk juga, saudara. Manusia yang mirip monyet, saudara. Mereka di situ sepertinya saling mempertahankan diri. Ya. Ternyata kemudian mereka katanya mereka sama-sama kena kutuk. Jadi akhirnya mereka itu jadi teman, saudara. Yang menariknya ya, actionnya sudah bagus, saudara. Tapi waktu mau mengakhiri iklannya itu, mereka makan bersama ya di tengah hutan ya, nggak ada kulkas, tapi mereka makan es campur, saudara. Saya pikir, aduh sayang es campur ya. Kenapa
bukan minum air aja pakai batok kelapa gitu ya. Barangkali sirupnya bisa dibuat dari bahan-bahan yang ada di hutan ya saudara. Saudara dikasih Tuhan. Ini menarik, bagus ya. Tetapi bukan yang sesungguhnya saudara-saudara dikasih Tuhan. Di sana ada ya unsur promosi saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga iklan itu kalau melebih-lebihkan ya masih boleh. Tapi saya yakin kalau menipu pasti tidak boleh saudara dikasih Tuhan. Saudara, ilmu pengetahuan juga bisa salah saudara. Ilmu pengetahuan ya, beberapa ilmu pengetahuan itu diperbaiki saudara. Seperti dulu-dulu para ahli ilmu pengetahuan berpendapat bahwa bumi ini seperti tikar yang terhampar. Jadi kalau orang naik kapal, lama-lama bisa jatuh, kapal itu hilang, saudara, tidak balik lagi. Tapi saudara tahu nggak, setelah manusia bisa pergi ke bulan dengan jelas bahwa bumi ini bulat, sehingga kalau pergi berlayar terus-menerus sampai akhirnya kembali ke tempat dia memulainya. Kenapa? Bumi itu bulat, saudara. Akhirnya pendapat itu harus diperbaiki. Demikian juga sejarah, saudara. Dulu saya berpikir kalau sejarah itu pasti benar ya. Ternyata setelah sekarang ini, setelah banyak membaca dan banyak orang berpendapat, sejarah itu bisa salah. Sejarah itu bisa dipakai ya untuk apa? Mencari pembenaran. Sejarah itu, saudara yang dikasih Tuhan, bisa merupakan pesanan saudara. Tetapi yang benar itu tidak boleh seperti itu. Yang benar itu adalah benar. Yang benar itu melakukan kebenaran walaupun ya resikonya dia bisa rugi bahkan bisa mati. Tuhan Yesus ketika ditanya, apakah engkau Mesias anak Allah? Tuhan Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Tuhan Yesus tidak menyangkali dirinya karena dia anak Allah. Orang-orang Yahudi ya yang tidak mempercayai Yesus menuduh Yesus sudah mengaku sebagai Allah sehingga menghujat Allah, dia harus dihukum mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus itu adalah kebenaran. Ketika dia menyatakan kebenaran walaupun itu tidak enak sampai mati, tapi dia tetap melakukannya. Yesus adalah kebenaran, saudara dikasihi. Apa yang dikatakan Yesus itu adalah benar, saudara dikasihi Tuhan. Yang ketiga, yaitu mengenai hidup, saudara. Hidup ini artinya tidak mati, saudara. Hidup ini berarti bersama dengan Allah. Setelah Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, ia menampakkan diri berulang-ulang, bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada orang banyak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Membuktikan bahwa dia tidak mati lagi, membuktikan bahwa dia hidup, dan kemudian naik ke surga, saudara. Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang setelah mati dibangkitkan dan tidak mati lagi, hidup kekal di surga bersama dengan Bapa. Orang yang percaya dapat memiliki hidup, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin memberitahukan kepada saudara, apakah ibu bapak, saudara-saudara
sudah mempunyai hidup kekal. Barangkali kita kalau sakit ya di dunia ini, kita berobat, kita mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan kesembuhan, saudara. Karena apa? Karena kita tidak mau mati, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kita ingin hidup, saudara-saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dari dahulu sampai sekarang, dari manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia mencari kehidupan yang kekal dengan usaha sendiri. Tapi usaha manusia itu gagal. Usaha manusia itu tidak berhasil. Ya, manusia semakin hari ya semakin nambah umurnya, semakin tua, mengalami penurunan ya, mulai mengalami penurunan kesehatan, penglihatan, ya, pendengaran, pengecapan, keriput, saudara yang dikasih Tuhan. Walaupun manusia sudah berusaha, ya, mengeluarkan uang banyak, mengadakan penelitian, tapi pada akhirnya yang banyak uang saja mati juga. Yang pinter, ya, mereka mati juga, saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Tapi Tuhan Yesus adalah hidup. Tuhan Yesus tidak mati lagi. Dan dia sudah menjadi jalan. Dan dia adalah kebenaran, saudara. Kalau kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, walaupun kita di dunia ini kita bisa sakit, seperti kemarin-kemarin ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang Kristen yang saleh, ada orang-orang Kristen yang penuh pengorbanan, ada dokter-dokter yang luar biasa, saudara. Dan mereka meninggal. Keluarganya sedih. Pasien-pasiennya sedih. Indonesia berduka, saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi mereka yang percaya dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka memiliki kehidupan. Kehidupan setelah kematian. Kehidupan bersama-sama dengan Yesus. Saudara, inilah hidup yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang yang mau percaya. Sehingga di dalam dunia ini sebenarnya seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Baik itu dalam keadaan sehat, kurang sehat, apapun yang terjadi kita serahkan kepada Tuhan. Tapi kita jangan ceroboh, jangan sombong, jangan menganggap remeh, saudara. Kita tahu hidup kita di tangan Tuhan. Kita tahu ada kehidupan sesudah kematian. Kita tahu ada pahala. Tapi baiklah, kita harus selalu rendah hati, kita harus selalu berjaga-jaga. Baiklah, ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita menjadi saksi Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Yesuslah jalan satu-satunya kepada Bapa. Yesuslah kebenaran, saudara. Yesuslah hidup dan memberikan kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, bila hari ini saudara mau mendapatkan hidup yang kekal, saudara mau mendapatkan kesembuhan yang total, yang sempurna,
Mari datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Percaya pada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Terima Dia sebagai juru selamat. Berdoa, akui saudara, akui saya orang yang berdosa. Saudara orang berdosa. Dan undang Dia masuk ke dalam hati. Biarlah Yesus memimpin hidup saudara. Yesus menjadi raja di dalam hati saudara. Saudara dikasih Tuhan. Saudara tidak usah takut dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Di dunia ini hanya sementara. Hidup yang sesungguhnya, yaitu kita bersama-sama dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Saudara, bagi yang sudah percaya, tapi masih ragu saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita. Dan Dia mau mengampuni kesalahan saudara-saudara. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur Engkau mengasihani kami dengan mau datang ke dunia, bahkan berkorban mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong supaya kami yang berdosa, yang mau mendapatkan kehidupan, yang mau mendapatkan keselamatan, yang mau mendapatkan kesembuhan. Tuhan, tolong para pendengar. Tuhan, tolong jemaat-jemaat. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang masih ada keraguan karena kegagalan-kegagalan karena dosa. Tuhan, ampuni kesalahan kami. Dan Engkau mau berkorban mengampuni kami, sehingga kami tetap mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau di surga. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, tolong gerejamu Tuhan. Tuhan, tolong anak-anakmu. Tuhan, tolong mereka yang mendengar acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila saudara tadi duduk, silahkan untuk berdiri dan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah atau mendengar kebenaran ini di tempat yang lain, kiranya kasih Allah Bapa, anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, pimpinan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua. Amin.